waktu itu sempet kayak maksudnya kita fokusnya cari uang dan ya sekarang lebih kayak Tuhan dulunya dibanding uangnya. Kalau dulu uangnya. Oh, benar. Shalom pemirsa, kita berjumpa lagi di acara Sona Mujizat. Dan tamu saya kali ini istimewa karena beliau adalah seorang single mother yang berjuang dan mengalami proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya sampai saat ini dia bisa bertahan dan menjadi seorang wanita yang mandiri karena Tuhan sudah mendidiknya melalui prosesnya itu. Kita langsung saja ngobrol bagaimana kehidupannya, apa saja yang dialaminya dengan Erin. Shalom Erin. Halo Kak Susi. Ya, ngobrol dulu ya. Yeah. Pengen tahu Erin ini dari keluarga yang seperti apa backgroundnya? Dari berapa anak keberapa? Dari berapa bersaudara? Jadi aku anak perempuan tunggal, 4 saudara laki semua. Cowok semua nih. Jadi Erin cewek satu-satunya. Iya. Nah terus tadi Erin ceritakan kalau mami mendoktrin Erin untuk jadi meskipun cewek nih tapi tetap harus jadi cewek yang mandiri. Iya. Doktrinnya benar-benar dari kecil sudah dididik seperti itu atau bagaimana? Iya, jadi mami itu harus mengajarkan itu cewek itu harus bisa semua. Jadi nggak bergantung sama orang lain ataupun nanti kalau misalkan punya suami tidak bergantung sama suami gitu. Jadi benar-benar yang cewek mandiri lah ya. Dan itu kebentuk nih sama Erin yang sekarang ini. Sudah jadi seperti karakter yang terbentuk. Jadi kalau dibilang itu bisa setengah cewek setengah cowok. Gitu ya. Iya. Tapi benar-benar cewek karena udah punya anak udah ada buntutnya ya sudah anaknya juga udah gede-gede nggak nyangka loh. Iya. Masih cantik gini masih muda gini ya ternyata anaknya udah besar sudah bekerja juga ya. Nah Erin ini dari kecil sudah ikut Tuhan Yesus ya, betul ya? Iya. Dari keluarga yang sudah mengenal Tuhan Yesus. Tapi itu hanya sekedar dari kecil itu, jadi doktrinnya mami itu susah senang itu harus ke gereja dan cari itu Tuhan. Wajib ya? Iya, tapi saya belum ketangkep Tuhan, jadinya aku cuman rutinitas, absen, jadi duduk paling belakang, jadi terkadang itu kita masih bisa bercanda, masih bisa ketiduran kayak gitu. Gitu. Sempat ketiduran di gereja. Bisa ya? Iya bisa. Karena duduk paling belakang. Kita gerejanya itu jam 6 pagi. Jadi masih kayak ya ngantuk-ngantuk kadang-kadang karena harus wajib ke gereja tadi ya. Jadi rutinitas kewajiban yang harus dilakukan. Betul. Didikan dari mami ya. Iya betul. Tapi luar biasa. Didikan dari mami ternyata kepegang terus ya. Iya. Nah, terus perjalanan hidup Erin dari mulai yang sebenarnya dari kecil sudah dididik mengenal Tuhan, sudah dididik ke gereja gitu sama mami. Kapan Erin benar-benar ngerasain jamahan Tuhan, ngerasain oh ya bahwa ke gereja itu bukan rutinitas, itu pasti ada kan? Kapan tuh dialamin? Jadi aku itu sempat ngerasain itu kayak haus, jadi kehausan. Dan waktu itu ke gereja itu ada pencurahan Roh Kudus. Jadi kayak ada rasa KKR. Pengen banget datang mau cari Tuhan bener-bener tuh kayak apa? Kak Susi. Jadi aku itu bukan kenanya itu di khotbah, tapi di praise and worship ya, lebih ke itu pujian penyembahan. Jadi setiap aku hanyut, maksudnya kayak aku merem, jadi aku datang ke gereja itu aku merem, terus aku meresapi, ya aku pokoknya kesentuhnya di situ, jadi nangis. Tapi ya itu ya yang di pencurahan Roh Kudus itu aku juga nggak berasa ya, cuman kata anak aku itu mami itu teriak sekencang-kencangnya katanya. Oh iya. Iya, jadi itu sampai aku bingung kenapa ya, aku kan malu loh, maksudnya kayak satu gereja aku teriak itu sekencang-kencangnya, terus deh itu ngebayangin bakal kayak apa nih gereja, heboh gitu ya. Tapi ternyata nggak ada apa-apa. Terus orang lain biasa aja. Terus cuman anak aku bilang mami tadi teriak sekencang-kencangnya. Aduh, cuman ya udahlah, tapi itu mengalir aja sih. Cuman dari aku terima urapan itu hati aku itu damai, tenang, dan rasanya kayaknya ringan.
Jadi badan aku itu enteng, kayak tidur itu setelah pulas. itu. Iya. Setelah yang pertama kali aku kena urapan kena urapan Roh Kudus Kak Susi gitu. Jadi itu yang benar-benar dirasain Erin. Jadi itu menjawab nggak sih ke kehausan yang Erin rasain sebelumnya? Yang aku kan datangnya kayak pengen nyari Tuhan, dan ternyata di KKR itu Erin dapat, terus yang tadi teriak tanpa disadari itu kemudian setelahnya ada rasa damai, ada rasa tenang, enteng banget gitu. Dan itu ngomongnya juga jadi halus. Biasa kan aku kan ngomongnya kan kayak nadanya itu tinggi. Nah itu otomatis jadi kayaknya slow gitu. Terus kayak anak aku tuh juga ngerasain, kok mami lebih halus katanya. Gitu. Cuman kan kita juga nggak yang kayak peka untuk itu kan. Jadi ya udah mengalir aja, dan aku makin lama itu aku lebih haus lagi praise and worship. Terus sampai aku itu yang kayak menikmatinya itu, aku tuh sampai kayak datang ke Pondok Daud, terus dia itu praise and worship, dan aku ngerasain ya kayaknya hati aku tuh damai. Terus yang nangisnya itu bukan karena aku kenapa-napa, tapi aduh Tuhan Yesus tuh baik banget, pelihara hidup aku. Maksudnya kayak nangis dengan ucapan syukur. Iya, jadi bukan kayak, kan waktu itu aku pernah ajak temen ya ke Pondok Daud, nangis lu kenapa, lagi ada masalah? Enggak, Tuhan tuh baik banget, kayak maksudnya kayak begitu gitu loh, ya kayak gitu. Jadi ada rasa syukur yang lebih lagi gitu ya. Ketika datang ke Pondok Daud tuh bukan buat meratapi nasib gitu istilahnya ya. Tapi disitulah tempat kita untuk muji nyembah Tuhan yang sungguh-sungguh, yang bisa lepas gitu ya di Pondok Daud itu ya jawabannya. Nah terus nih Erin pernah ngalamin kejadian gak enak, yang salah satunya tadi ceritain, sempet kehilangan cukup besar nominalnya. Nah itu apa yang Erin rasain waktu itu? Iya, cuman aku waktu itu aku cuma berdoa sama Tuhan kan. Ya gimana ya, namanya juga kita kerja sendiri kan. Kalau misalkan apa yang hasil kita kerja keras kita itu diambil itu kan, ya itu hak kita menurut kita kan. Tapi ya udahlah, aku berpikirnya pasti Tuhan ganti lebih lagi. Aku selalu berpikir kayak gitu. Terus aku berdoa sama Tuhan, aku cuma mau fokus urus anak sama kerja dan ke Tuhan aja. Maksudnya ke Tuhan, urus anak dan bekerja. Aku cuma mau menikmati itu. Terus dari itu aku tuh, dan dengan sangat luar biasanya Tuhan itu, kan aku tuh dikasih pekerjaan sama Tuhan itu yang aku bilang sama Tuhan, aku suka traveling, dan aku art, seni kan, seni. Jadi aku bergerak itu di jasa art seni, Sulamalis itu. Terus dan pas sama travelingnya itu, dan aku juga diketemuin banyak orang yang macam-macam ya, maksudnya dari semua kalangan Kak Susi. Terus gitu dengan latar belakang yang macam-macam. Beda-beda, iya. Jadi terkadang itu ada aku yang butuh penguatan, ada yang klien aku juga. Ada waktu supportnya gantian, kayak misalkan oh iya nih pas nih, kadang-kadang aku suka share firman Tuhan yang dari renungan, kadang-kadang oh ini pas nih Rin katanya, kan maksudnya kena gitu, pas yang dialami gitu. Jadi terus oh ya udah sama-sama saling support. Aku bilang aku juga belajar, aku bilang karena kan semuanya juga pakai proses Kak Susi gitu. Nah dari pas yang aku keliling sulam itu, Tuhan gantiin apa yang hilang itu lebih dari yang hilang itu. Jadi aku cuma bekerja, jalanin semuanya, aku jalanin sampai aku tuh cuek banget kan orangnya Kak Susi. Jadi aku tuh nggak mikir, maksudnya kayak misalkan aku nyetir mobil, dari zaman dulu itu kalau nggak salah masih tol baru kan belum ada ya, masih alas roban itu aku nyetir Solo Jakarta Solo Tegal, kemana-mana itu aku nyetir sendiri. Dan sampai satu titik itu, tapi aku percaya sih itu suara Tuhan juga, maksudnya kayak diingetin, misalkan waktu itu kan kita kan nginepnya di kayak hostel gitu kan, terus dari itu ada kita, kalau aku kan suka kumpul berteman kan, jadi Rin kamu itu cewek loh katanya, kok kamu kok nggak takut katanya nanti kalau ban kempes atau apa. Tapi puji Tuhannya selama aku perjalanan itu aku nggak pernah ngalamin yang namanya ban kempes, kecelakaan ataupun kayak maksudnya aku kan kalau pulang itu kadang apapun bawa uang, iya kan, sampai yang sejelek apapun deh, sampai aku nggak pernah ngalamin apa-apa lah. Terus kayak misalkan aku di stasiun jam 1 pagi, jam 3 pagi, terus
cuman titik terakhir itu aku cuman mikir itu Tuhan baik banget loh ya, maksudnya kalau misalkan Tuhan nggak jagain aku jadi apa maksudnya. Jadi dari Di jalanan loh omongan aku dari hidupnya. temen itu menyadarkan bahwa segitunya ya Tuhan Iya. ngelindungin, segitunya Tuhan yang memperhatikan gitu ya, sampai sedetil-detil itu loh gitu. Karena terbilang aku tuh orangnya cuek banget, yang benar-benar Tadinya nggak mikir sama sekali. Aku jalanin tek jalanin, disuruh mana aku jalanin terus. Pokoknya ada bookingan aku langsung deal oke, jalan, deal oke, jalan. Nggak pernah yang mikir jeleknya nanti gimana, kenapa-napa gimana, nggak ada aku di pikiran aku kayak gitu. Jadi aku mengalir aja. Tapi aku percaya tuh Tuhan itu baik banget, jagain aku banget. Terus kayak dimanapun aku berada, dan waktunya itu lucu kadang-kadang yang nggak di pikiran kita. Kadang aku tuh mikir disediain klien aku itu baik-baik, yang maksudnya pas semua, kayak maksudnya kayak apa pasnya tuh? Pasnya kayak nggak nyangka ya, misalkan kayak kita butuh, karena kan aku juga berdoa ini mungkin karena jarang minta ya Kak Susi. Jadi setiap ada momen cuman belum sempet mikir, cuman mikir gini, oh iya harus mau bayar, misalkan aku mau bayar sekolah nih, misalkan mau bayar pangkal, oh iya keluar uang besar nih. Tapi ya udah nanti Rin tanggal segini ada mau ke Tegal nggak? Oh iya, bentar ya tante, nanti aku kumpulin orang dulu, aku bilang. Nah itu bisa mengalir loh. Misalkan aku udah sampai Tegal, nanti bisa mengalir lagi. Misalkan dari 5 orang, nanti aku bisa extend lagi, bisa jadi 10 orang kayak gitu. Ya itulah maksudnya yang aku apa ya? Aku bilang itu Tuhan itu benar-benar sayangnya itu. Aku berasa itu kayak anak kesayangan gitu. Nggak usah minta, Tuhan yang sediain, ngalir aja berkat gitu ya. Bener. Jadinya klien yang tadinya cuma 5 bisa jadi 10, bisa jadi apa. Dan pas butuh, pas Tuhan kasih. Iya, pas Tuhan Tuhan kita Tuhan yang pas-pasan, tapi bukan sekedar pas-pasan ya. Ternyata dia sediakan lebih dari yang kita perlukan, dan lebih ya dari yang kita butuhkan. Terus satu lagi yang Enin cerita, Enin sebelumnya kan nggak di keluarga Allah ya, nggak di GBI keluarga Allah. Kapan tuh pertama kali Erin masuk ke GBI keluarga Allah, inget nggak? Aku lupa ya pastinya ya Kak Susi. Pokoknya itu kayak rasa haus aku, rasa lapar aku itu aku biasanya kejarnya itu dikejar di 10 hari pencurahan Roh Kudus. Itu kayaknya setelah COVID ya. Apa yang Erin rasain berbeda ketika Erin datang beribadah di GBI keluarga Allah? Kayak lebih kayak kepenuhan aja sih. Kalau misalnya aku kan kejarnya itu kayak praise and worship, kayak lebih tenang. Terus dari itu aku bisa menyelesaikan apa-apanya tuh. Kalau dulu tuh kemurungsungan, panikan parah. Kalau sekarang kayak lebih kayak cuman bisa aku tenang. Iya, bisa tenang. Kayak aku selalu minta mampuin Tuhan, dan sering banget kayak misalkan aku mau aktivitas apa, aku selalu nyebutin dalam nama Tuhan Yesus. Terus setiap kali aku apapun yang aku lakuin, aku selalu terima kasih Tuhan Yesus. Dan itu secara nggak sadar anak-anak aku juga udah ke bawah seperti itu Kak Susi. Yang kayak aku belum sempat ngomong, nanti sering ngucap syukur kayak gitu-gitu, enggak. Tapi karena mereka melihat dan mendengar, mungkin jadi mereka mempraktekkan itu. Ya, dia ngerti, pasti perhatikan ya maminya ngapain gitu kan. Betul. Erin nih udah punya anak berapa sih? Aku anak pertama itu 22 tahun, anak kedua 17 tahun, yang ketiga itu 15 tahun. Udah gede-gede ya anaknya. Tapi maminya masih muda loh. Karena aku nge-gym Kak Susi. Oh, jadi sekolah olahraga juga. Di single mother ini, di single fighter lah ya. Jadi aku mau hidup sehat, dan aku juga mau apa ya, kayak berkaryanya lebih lagi kan. Dan aku percaya sih kayak misalkan pekerjaan aku juga untuk membagiin kesaksian Tuhan juga kan. Kayak maksudnya. Jadi Erin menyadari bahwa pekerjaan yang Tuhan sediakan sekarang ini untuk Erin adalah mau Tuhan pakai juga sebagai anaknya Tuhan untuk menyebarkan kesaksian. Karena Erin kan keliling ya, ketemu klien macam-macam dengan berbagai macam latar belakang juga. Betul. Jadi dari situ ada pengalaman yang spesial nggak dengan klien-klien ini? Ada. Jadi, apa tuh, boleh diceritain? Jadi itu ada waktu itu, oh iya aku ada satu nih, yang benar-benar ini sih luar biasa ya. Jadi ada satu klien aku,
orang Tegal. Jadi di posisi itu mereka itu sudah proses perceraian. Jadi waktu itu suaminya KDRT dan main perempuan. Tapi aku nggak, kadang kan ego kita itu kan mikirnya, aduh laki kayak gitu kok dipertahanin gitu sebagai kan. manusia Iya, aku kan cewek sama cewek ya. Terus dari itu tapi aku nggak mau lah, kayak maksudnya menghakimi gitu kan. Cuman hati kecil aku, ya udah yuk kita ikut aja yuk, ikut ke Solo, aku bilang ikut ke Solo yuk. Lu ikut gue, itu klien yang jadi temen dan yang kayak udah jadi kayak saudara lah. Jadi aku cuma bukan sekedar klien doang, kebanyakannya seperti itu. Jadi ayo ikut ya, dan dia pas yang momennya itu lucu, jadi kayak ya udah ayo ikut. Nah itu aku ceburin dia ke Pondok Daud. Aku ajakin ke Pondok Daud, terus ibadah waktu itu ke GBKA juga. Terus dia bilang beda, dia bilang yang maksudnya yang ibadah di tempat gerejanya beda sama yang ini. Terus aku bilang ya di sini tuh kuat hadirat Roh Kudusnya, aku bilang, karena pendoanya juga puasa kan. Terus dia itu ya udah, jadi kalau nggak salah ya dia masih komsel di sini deh kayaknya online. Gitu Kak Susi. Terus dari kejadian itu dia dari keluarganya itu ngalamin apa? Ada pergumulannya dipulihkan Tuhan keluarganya atau? Dan akhirnya kan keputusan kita nggak bisa ini ya, aku nggak bisa menghakimi atau apa, tapi di tangan teman aku sendiri. Terus akhirnya divorce. Tapi ya itu juga single mother dan boleh dikatakan mirip sama aku lah. Maksudnya fighter juga gitu. Tapi satu hal ketika dia mau ikut Erin untuk Pondok Daud dan beribadah di keluarga Allah, ternyata dia mengalami hadirat Tuhan. Dari situ mungkin sama yang dirasakan sama Erin ya, ada ketenangan, ada kedamaian, dan rasanya masalah tuh jadi enteng, mungkin seperti itu ya. Jadi dari pengalaman yang Erin alami bareng-bareng dengan klien, mungkin dengan keluarga, dengan mami, saya bisa ambil satu kesimpulan bahwa kehidupan yang berjalan bersama dengan Tuhan, berproses bersama Tuhan, itu Tuhan yang angkat dan Tuhan yang akan pakai. Erin, punya nggak sih satu ayat yang Erin jadikan pegangan untuk menjalani hidup gitu? Ini aku ada Susi. Jadi Mazmur Daud ya. Jadi itu Mazmur Daud 23 ayat 1 sampai 6, tapi selalu aku pegang ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti seumur hidupku, dan aku diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itulah aku ya, maksudnya yang aku pegang, maksudnya ya aku bersama Tuhan, maksudnya aku lewatin hidup aku baru belajar hidup kudus dan kayak fokusnya itu kayak membangun diri, membangun diri, dan supaya apa ya, supaya kan kita ini kan maksudnya bait suci kan, jadi aku mau tubuh kita adalah bait Allah, aku mau hidup sehat dan yang tetap dijaga tubuhnya secara fisik, iya betul, ditambah secara roh, jadi mengalir dan menikmati. Sekarang lebih enjoy, Tuhan suruh kemana ya aku nikmatin, aku jalanin, kerja kesini ayo, ngurusin anak-anak ayo, dan apa, hidup pola sehat ayo, dan juga banyak juga yang kayak maksudnya jadi pada kepengen ikut, maksudnya makanan kayak aku suka masak, aku upload terus masakan makanan healthy food kan, aku bikin ya, jadi sharing berbagi kayak gitu. Ya udah aku nikmatin itu sekarang. Jadi hidupnya lebih enjoy dan malah jadi berkat buat teman-teman, buat klien yang lain. Dan Mazmur 23, Tuhan gembalaku yang baik. Iya. Jadi aku tidak akan pernah kekurangan karena Tuhan yang nuntun. Di rumput yang hijau, artinya Tuhan menyediakan segala yang diperlukan, ke air yang tenang, Tuhan menyediakan segala sesuatunya. Jadi satu yang boleh, kalau boleh saya bilang ya, saya teladani dari kehidupannya Erin adalah mengandalkan Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Dengan ayat Mazmur 23 itu tadi, bahwa benar-benar Tuhan yang akan menuntun kita dari satu
fase kehidupan ke kehidupan kita berikutnya dengan segala sesuatu yang Tuhan sediakan ketika kita mau benar-benar menyerahkan hidup kita berpegang sama Tuhan. Luar biasa. Keren. Dari kegagalan kita nggak terpuruk, tapi kita bangkit ya bersama Tuhan. Jadi jangan pernah raguin. Kalau aku suara Roh Kudus sih, kayak maksudnya kayak ada alarm, yaitu aku belajar peka lagi, belajar kayak lebih intim lagi lah, maksudnya kayak waktu itu sempat kayak maksudnya kita fokusnya cari uang dan ya sekarang lebih kayak Tuhan dulunya dibanding uangnya. Kalau dulu uangnya dulu. benar. Karena aku mikirnya nanti aku nggak mau anak aku itu susah seperti aku dulu. Jadi aku berusaha keras, tapi sekarang aku polanya aku balik, ya Tuhan dulu, kebaikan dan kemurahan Tuhan Yesus selalu mengikuti. Itu yang aku sekarang jalani. Amin. Luar biasa. Oke. Thank you Erin, sharingnya luar biasa. Dan pengalaman Erin ini juga jadi satu pembukaan baru buat saya pribadi. Bahwa ketika kita selalu mengandalkan Tuhan, maka Tuhan yang akan sediakan segala sesuatunya buat kita. Dan saya salut sama Erin, adalah bahwa berproses secara pribadi, berkomitmen untuk bukan saja mengupgrade diri secara fisik ya, tadi menyadari bahwa tubuh kita bait Allah, mengupgrade fisik kita supaya terus sehat, supaya tetap bisa dipakai Tuhan, tapi juga secara rohani, ditambahkan terus, belajar terus gitu ya. Jadi itu luar biasa banget. Dan ternyata doktrin dari Mami, bahwa jadi anak perempuan harus tetap mandiri, jangan mengandalkan orang lain, dan ke gereja dalam segala situasi dan kondisi. Itu Tuhan. Itu ternyata luar biasa ya. Oke, sekali lagi terima kasih Erin sudah berbagi, sudah sharing. Sama satu lagi Kak Susi, boleh. Ada satu ayat yang itu juga ayat Masaku yang carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya ditambah-tambahkan. Itu juga ayat Masaku itu. Itu yang bikin itu yang Erin awal cinta mula-mulaku tuh. Oh, luar biasa. Itu yang bikin Erin jadi yang pertama sekarang Tuhan dulu, sumbernya dulu, jangan berkatnya dulu gitu kan. Jadi diingetin lagi kan ke ayat itu. Luar biasa. Oke, sekali lagi thank you. Terima kasih sudah berbagi di sini, dan saya yakin apa yang dialami oleh Erin ini juga akan menjadi berkat bagi pemirsa yang menyaksikan acara ini. Oke. Nah, pemirsa, bagi pemirsa yang menyaksikan acara ini yang saat ini mungkin sedang mengalami pergumulan dalam keadaan dan situasi apapun, mungkin di dalam keuangan, mungkin di dalam keluarga, mungkin di dalam kesehatan. Percayalah bahwa Tuhan yang setia itu selalu menyertai kita dan mau memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Tetap berdoa, tetap datang ke gereja, beribadah kepada Tuhan. Datang ke Pondok Daud, datang ke ibadah Full Miracle Net Worship setiap hari Jumat. Dan rasakan jamahan Tuhan, hadirat Tuhan yang mengubahkan kehidupan kita. Sampai di sini zona mujizat kita kali ini. Dan kita akan bertemu lagi di zona mujizat berikutnya dengan pengalaman dan mujizat yang lebih luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.